pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya silakan buka buku pintar tentang kesehatan dan gizi pada halaman 19. Sudah semua? Nah, untuk yang pertama yaitu tentang cara menyusui bayi. Nah, di sini ada beberapa cara menyusui bayi yang baik dan benar. Pertama yaitu susui bayi sesering mungkin, semau bayi, paling sedikit 8 kali sehari. Ya, perlu diingat, perlu digarisbawahi, yaitu paling sedikit 8 kali sehari. Akan tapi semakin sering semakin baik. Yang kedua yaitu bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Ya, jangan kok malah ketika anaknya tidur kesempatan buat kita melakukan aktivitas yang lain. Dan seperti itu nanti kasihan bayinya dehidrasi. Jadi ketika 3 jam, ya, ketika bayi tidur lebih dari 3 jam itu dibangunkan dulu untuk kita susui terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya itu susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lainnya. Nah, jadi sebelum payudara ini terasa kosong, nah itu jangan pindah dulu. Setelah nanti merasa kok sudah kosong, baru pindah ke yang satunya, begitu ya. Kemudian bila bayi sudah kenyang, tapi payudara masih terasa penuh atau kencang, perlu dikosongkan dengan diperah untuk disimpan. Hal ini agar payudara tetap memproduksi ASI yang cukup. Nah, jadi ketika bayi sudah kenyang tapi merasa payudara ini masih masih penuh, itu nanti bisa kita perah, ya, supaya tetap memproduksi ASI yang cukup. Nah, seperti itulah cara menyusui bayi yang baik dan benar. Kemudian lanjut bawahnya, yaitu posisi dan peletakan menyusui yang benar. Nah, sekarang kita lanjut yaitu tentang ini, peletakan menyusui yang benar. Pertama, pastikan posisi ibu dalam posisi yang nyaman. Jadi ketika menyusui itu pastikan cari posisi paling nyaman terlebih dahulu. Kemudian kepala dan badan bayi berada dalam garis lurus. Nah, bisa dilihat ini contohnya ada di buku pintar, lurus, berada di garis lurus. Kemudian wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting. Nah, seperti contoh ini. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian ibu harus memeluk badan bayi dekat dengan badannya. Nah, ini bayi dipeluk dekat dengan badan ibu. Selanjutnya, jika bayi baru lahir, ibu harus menyangga seluruh badan bayi. Nah, ini perlu digarisbawahi, ketika baru lahir, ini ibu perlu menyangga semua badan bayi. Itu. Kemudian selanjutnya, sebagian besar areola. Areola itu bagian hitam di sekitar puting, ya Bu. Nah, itu masuk ke dalam mulut bayi. Pastikan ketika bayi menyusui itu areola, ya, itu masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian mulut terbuka lebar, bibir bawah melengkung keluar, dagu menyentuh payudara ibu seperti dalam gambar ini, bisa dilihat ya gambarnya. Nah, itulah posisi dan letakkan menyusui yang benar. Kemudian selanjutnya, ini menyusui kalau kita mempunyai bayi yang kembar. Nah, bisa kita lihat ada 2 cara, dengan cara silang dan sejajar seperti ini dalam gambar bisa dilihat. Ya, itu ketika punya bayi kembar. Kemudian selanjutnya yaitu cara memerah dan menyimpan ASI. Nah, tapi sebelum memerah ASI, pastikan kita menyiapkan tempatnya dulu, ya. Tempat ASI atau wadah ini sebelum kita gunakan itu direndam dulu dalam wadah yang berisi air hangat, ya, direndam dengan air hangat dulu dengan tujuan biar
tempat ini steril ya, karena ini untuk bayi. Kemudian gunakan gelas kaca atau keramik dan mangkok kaca atau keramik, jangan menggunakan bahan dari plastik atau melamin ya, jadi gunakan yang dari keramik. Untuk cara memerah sendiri yaitu bisa dilihat dalam gambar ya. Nah, bisa dilihat jelas Ibu tentang ini gambarnya. Nah, ini cara memerah dan menyimpan ASI. Ini cara pertama, kedua, simpan. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian setelah diperah, ini kan pasti ASInya disimpan. ASI perah ketika dalam ruangan bersuhu 19 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius itu bisa bertahan 6 sampai 8 jam dalam ruangan ber-AC dan bisa bertahan 4 jam ketika dalam ruangan non AC. Nah, kemudian dalam ruangan AC beku, AC perah beku bisa bertahan 4 jam ya, bisa bertahan 4 jam. Kemudian kalau dalam kulkas yang suhunya di bawah 4 derajat Celcius itu bisa bertahan 2 sampai 3 hari ya. Kalau dalam freezer pada lemari es satu pintu yang suhunya di bawah 18 derajat Celcius itu bisa bertahan 2 minggu. Nah, kemudian dalam freezer pada lemari es 2 pintu yang suhunya di bawah 20 derajat Celcius sampai dengan 18 Celcius, di bawah 18 Celcius itu bisa bertahan 3 sampai 4 bulan. Nah, itulah tentang ASI perah. Setelah kita belajar tentang ASI tadi, cara menyusui, kemudian cara memerah ASI dan cara penyimpanan ASI, ketika nanti di kemudian hari jangan semua mengalami masalah, kira-kira sudah bisa mengatasinya apa belum? Sudah ya. Nah, baik, alhamdulillah, bagus kan itu. Kemudian inti dari pembahasan ASI eksklusif ini adalah yaitu kita lihat flip chart ini. Yaitu pertama, ASI saja sampai bayi 6 bulan diberikan ASI saja sampai bayi berumur 6 bulan tanpa tambahan apapun. Kemudian terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun. Nah, maksimal sampai 2 tahun diberikan ASI. Kemudian susui bayi sesering mungkin semau bayi ya, jangan pelit-pelit. Sesering mungkin semakin baik, semakin sering semakin baik. Kemudian perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Nah, tadi cara memerah, cara menyimpan sudah kita bahas seperti tadi ya, bisa bertahan ada yang 2 hari, ada yang berbulan-bulan, ada yang cuma beberapa jam, tinggal suhu kita menyimpannya di mana.